Tegar itu dulu mulai ngamen itu umur 5 tahun. Itu Tegar tidur di pinggir jalan, kayak bukan di tengah-tengah jalan, itu bahaya. Iya, kalau ketabrak kalau tengah jalan ya. Di jalanan itu keras banget lingkungannya. Dan akhirnya dia ngelihat Tegar ya kan, wah ada anak baru nih ngamen di wilayah gua. Kirain baik gitu mau kenalan, tahu-tahu abis selesai lagu gitar dibanting. Das. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang aku disayang. Bukan sekarang, dari dulu sampai sekarang belum pernah Tegar dapat royalti sama sekali. Nah ya, jujur Tegar tuh dulu ya kelas 2 SD itu udah keluar Tegar. Terus banyak off-air, tapi uangnya kemana? Tegar nggak tahu kemana. Tegar Septian, selamat datang di podcast Kang Ridwan. Luar biasa. Thank you. Sama-sama. Nah, Sobat Kang Ridwan, Tegar ini kalau kita mengingat-ingat masa lalu ya. Jadi dulu pernah ada anak kecil yang ngamen viral ya. Wah, luar biasa itu. Umur berapa dulu ceritanya itu? Itu waktu itu tuh Tegar waktu umur 11 tahunan kalau nggak salah. Iya. 11 tahunan. Oh, yang direkam itu Yang 11 direkam, tahun. Betul. Oh, dulu ngamen viral. Sekarang sibuknya apa nih? Sekarang sih Tegar kesibukannya itu bikin-bikin lagu di rumah, terus bikin-bikin apa namanya lebih ke dunia musik lah gitu. Kayak banyak rekaman lagu-lagu baru gitu. Berarti itu musik tuh membuat sendiri, menciptakan lagu sendiri. Kadang-kadang ciptaan lagu sendiri, kadang-kadang lagu-lagu dari temen, terus dari pihak manajemen gitu. Terus dibuat, di-create, terus langsung masuk ke label ya gitu ya? Langsung direkam, terus bikin video klip, rilis aja gitu. Jadi sekarang lebih banyak diperkaya di bidang musik ya? Betul ya. Kalau sebelumnya katanya pernah di ajang pencarian bakat juga ya? Wah. Tapi bukan di Indonesia? Bukan di Indonesia. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Tahun 2020, tahun 2020 ya, kalau nggak salah. Itu Tegar ikutan audisi di Malaysia tahun 2022 gitu, tahun 2022, sorry. 2022? 2022 ya, betul. Oh, berarti baru lah ya? Baru-baru ini ya. Tahun lalu, kemarin, terus Tegar ikutan, nama acaranya namanya Big Stage. Jadi bukan cuma Tegar doang dari Indonesia, banyak. Ada dari Malaysia juga, ada yang dari apa namanya Brunei, terus ada yang dari mana, pokoknya banyak dari luar negeri semua. Gitu. Dan terutama Tegar memimpin nama Indonesia di sana, mewakili di sana. Terus apa namanya, banyak banget lawan-lawan Tegar itu suaranya luar biasa. Lawan? Oh, kompetisi ya. Itu kalau misalkan di behind nih, kalau misalkan di stage, kita tuh bareng-bareng sama mereka itu saling berbagi ilmu, saling sharing tentang musik. Itu yang enaknya, kita tuh di belakang itu bukan musuh, tapi bener-bener kayak keluarga gitu. Oh, jadi di depan layar kita berkompetisi, tapi di belakang layar beda semuanya lagi. Saling sharing ke knowledge gitu. Betul, iya. Oh, bagus. Banyak banget Tegar dapat sharing di sana gitu, sama orang-orang yang boleh dibilang luar biasa. Suaranya luar biasa, orangnya luar biasa, attitude mereka semuanya oke, baik-baik gitu. Mestinya respect gitu sama Tegar gitu. Emang Tegar nggak luar biasa suaranya? Aduh, Tegar mah apa atuh? Aku mah apa atuh? Ya Allah. Terus abis gitu tuh di sana Tegar banyak tuh nyanyiin lagu-lagu. Wih, kalau orang Malaysia bilang cabarannya tuh banyak banget gitu ya kan. Tegar harus harus nyanyi lagu Malaysia, lagu-lagu dari Malaysia, harus nyanyi lagu-lagunya tuh yang belum pernah Tegar nyanyiin di atas panggung gitu. Kayak contoh, Tegar kan ya ada milih lagu Indonesia itu udah oke lah gitu umur Tegar ya. Ini yang nggak pernah Tegar nyanyiin di atas panggung, lagu
Malaysia. Dan itu lagunya lagu apa? Kalau kita bilang di sini tuh kayak dari Jakarta nih, orang Bandung, orang ini. Kalau kita kan di Malaysia itu dibilangnya ada KL, ada ini. Nah, di sana ada namanya ini Negeri Sembilan namanya. Bahasanya juga beda gitu. Nama daerahnya Negeri Sembilan. Nama daerahnya Negeri Sembilan. Di sana ada artis rapper yang terkenal. Terus dia membawakan lagu itu 2 orang. Lagunya viral, bagus. Terus Tegar disuruh, bukan disuruh, Tegar coba lagu itu. Memang Tegar disuruh tuh lagu yang belum pernah Tegar nyanyiin di atas panggung. Disuruhnya? Tegar pingin lagu itu. Cabarannya susah banget, ya Allah. Bayangin aja, Tegar kan ada tuh di YouTube. Lagunya nge-rap. Ini nge-rapnya harusnya berdua. Nah, ini sendiri? Tegar sendiri. Harus nyanyi, susah banget. Dia punya, intonasi, kecepatan bicara? Kecepatan bicaranya, terus nggak begitu fasih. Ngomong kayak, contoh ini ya, Tegar nak takak gamba. Nah, itu kayak gitu, itu tuh kan Malaysia banget ya kan. Dulu Tegar kayak gitu tuh nggak begitu fasih gitu ya kan. Dengan bahasa Negeri Sembilan beda lagi. Kenapa ngambil lagu yang rap itu atau kenapa nggak nyari yang lain? Karena kalau misalkan ini ya menurut Tegar sih itu on point banget. Jadi nggak pernah yang Tegar nggak pernah nyanyi yang benar-benar nggak hafal sama sekali. Oh, sengaja. Tantangan kontestan. Semua kontestan, iya bener. Iya. Jadi disuruh nyanyiin lagu yang belum pernah dinyanyiin. Tegar nyanyi lagu itu. Itu liriknya kayak gimana coba? Kojolo butuai padi tigo pan. Udah lupa lagi, teman-teman gini. Yeah. Kojolo butuai padi tigo tangkai kalau kono kemajala buta mati bener merangsai. Tuh merangsai, harusnya kan merangsai. Gulindang dulu jangan pona dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan ngomong menai mandai ai. Nah, itu tuh. Waduh. Susah banget dan apalagi saya kayak. Aduh. Alhamdulillahnya banyak orang Malaysia yang suka Tegar nyanyiin lagu itu. Enggak semua orang bisa nyanyiin lagu itu. Contoh kayak orang Negeri Sembilan aja, ya orang Negeri Sembilan aja. Ini orang-orang yang komen gitu ya, orang Negeri Sembilan aja belum tentu benar-benar bisa perfect menyanyikan lagu itu. Oh ya kayak kita aja di Indo kan nge-rap nih kan gak gampang nih. Iya, nge-rap gitu kan. Itu dia makanya. Apalagi pakai bahasanya. Bukan bahasa Indonesia kan gitu ya. Itu. Wah, ramai banget dah dan sampai akhirnya udah jalan dapatlah Tegar 4 besar apa 5 besar? 5 besar, sorry. Dapat 5 besar. Wih, mantap. Ya walaupun nggak seberapa tapi luar biasa lah. Ya artinya kan ini Tegar dari seseorang dari Indonesia ke sana ikut ajang audisi bakat ya. Nggak gampang. Gampang. Terus itu kan saya kembali ya ke perjalanan di awal nih. Mulai ngamen tuh umur berapa sih? Mulai ngamen ya. Tegar itu dulu mulai ngamen itu umur 5 tahun. 5 tahun? Iya, umur 5 tahun Tegar ngamen. Saya ngebayangin ya, saya punya anak umur 5 tahun kan masih kecil itu. Kecil, iya. Masih TK, udah ngamen. Iya, diajak sama orang tua dulu tuh. Jadi masih bareng orang tua. Benar. Okay. Jadi semua keluarga Tegar itu dari mama, bapak, semua keluarga itu pengamen semua. Gitu. Jadi kalau misalkan kemana-mana juga Tegar kan ya yang pastinya selalu diajak sama orang tua, terutama ya sama mama, sama bapak ngamen gitu di kereta dulu tuh. Mama tuh dulu tuh suka ngamen pakai soundbox kotak itu dulu tuh. Terus bapak ngamen pakai kentrung dulu tuh. Tegar liatin, kadang-kadang Tegar suka ikut-ikut nyanyi juga gitu ya kan. Terus belanjak Tegar diajarin main gitar sama bapak dulu tuh. Diajarin gitar, pertamanya tuh gitar besar dulu Tegar diajarin. Gitar tuh setelah udah lumayan bisa main gitar gede, terus Tegar coba belajar ukulele. Alhamdulillah bisa diajarin dan Tegar coba beli gitar waktu itu tuh ya. Umur 6 tahunan itu Tegar langsung
ngamen juga, tapi tetap ada bareng sama keluarga gitu, sama mama, sama bapak, ngamen di kereta dulu tuh, waktu zamannya masih boleh ngamen di kereta gitu ya kan. Dari Cikampek dulu, Tegar kan tinggal tuh di Cikampek juga pernah. Dulu di Cikampek juga Tegar. Oh, tinggal di Cikampek. Pernah ya. Terus ikut mama ngamen dari stasiun Cikampek ke Jawa, sampai Jawa Tegal. Umur berapa itu? Bolak-balik umur 6 tahun. 6 tahunan. Oke. Jadi gini bagiannya. Mama di gerbong belakang, nanti Tegar yang di gerbong depan. Ngamen, dua-duanya ngamen, dua-duanya. Ketemu sampai gerbong selanjutnya aja gitu. Oh, jadi sampai ketemu pisah sampai ujung ke ujung lah dua-duanya. Ujung ke ujung, betul. Oh, jadi sekali ngelangkah dapat dua gitu ya. Iya, itu. Tapi ini mah bener ya, bukan kan ada ya punten ada juga ngamen yang dikelola. Ini mah betul-betul emang ngamen keluarga. Iya. Asli, anak asli, betul. Diajak ngamen gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi itu cerita asli, benar-benar true story banget gitu ya kan. Dan akhirnya sering bolak-balik dari kereta ya kan, Tegal Cikampek. Udah umur 7 tahun. Nah, Tegar bukan nggak mau sekolah, apa ya? Kadang-kadang nakal juga Tegar ya. Nakal ya? Ya gitu deh, sering keluar nggak bilang-bilang, terus mau ngamen sendiri nggak bilang-bilang gitu ya. Oh. Suka keluyuran aja, nggak pernah pulang lagi. Jadi waktu umur 7 tahun itu udah mulai bisa ngamen sendiri. Betul. 7 tahun udah ngamen sendiri. Terus dari situ sering keluar dari rumah nggak bilang-bilang. Ada keluyuran, ada ngamen gitu. Iya, benar. Oh, okay. Terus juga Tegar kan bareng sama keluarga itu pindah ke Pegadaian dulu, di Pegadaian. Setelah Tegar pindah ke Pegadaian waktu umur 7 tahunan, itu Tegar tuh sering keluar ngamen sendiri, tapi bukan di kereta. Kadang-kadang di kereta, kadang-kadang di lampu merah, kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di pinggiran jalan gitu Tegar ngamen. Dulu tuh Tegar sering banget ngamen di pinggir jalan, di pasar. Umur 7 tahun. Jadi kayak, wah, gua ngamen ini mau jajan, ya gua harus ngamen dulu. Gua mau makan, gua harus ngamen dulu gitu ya kan. Oh, jadi kalau lagi mau jajan ngamen dulu, dapat duit baru jajan. Bener, iya. Dulu gitu Tegar. Sampai-sampai kalau misalkan mau makan, aduh duit nggak ada, mau makan ngamen dulu. Berarti udah mulai mandiri ya? Bisa dibilang? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya sesekali kan pulang ke rumah itu kan? Ya, kadang-kadang sampai seminggu. Tidur di mana itu? Masih kecil kan 7 tahun? Itu Tegar tidur di pinggir jalan, kayak bukan di tengah-tengah jalan, itu bahaya. Iya, kalau ketabrak kalau tengah jalan ya. Iya. Oh, belok juga nih. Dan akhirnya ya sering dia ya tidur di pinggir jalan, dan pernah juga ditendang kayak lagu Aku Yang Dulu Bukan Sekarang itu. Dulu ditendang ya kan, sekarang ku disayang. Memang itu true story banget ya. Gitu teman-teman. Jadi dulu Tegar pernah ditendang, tapi bukan ditendang bener-bener gitu ya, bukan ya. Tapi kayak ngebangunin Tegar, dia mau buka toko. Tegar tidur di depan tokonya. Di depan tokonya. Bukan terus, tengah jalan ya. Bahaya itu di depan toko ya. Terus habis gitu ya lebih bagus kita kan bangunin pakai tangan. Iya, iya. Tegar dibangun sama kaki. Bangun. Mau buka, pindah sana. Oh. Pakai kaki. Itu Tegar benar-benar kayak sering digituin? Nggak sering sih, tapi adalah pernah sekali-sekalinya. Oh, sekali-kalinya orang inilah ya. Terus juga apa namanya, di jalanan itu keras banget lingkungannya. Umur 7 tahun ya, ini umur 7 tahun ya. tahun. Oke, kerasnya gimana? Banyak orang-orang apa namanya, pengamen, tapi mereka itu nggak semuanya yang jahat atau apa, tapi rata-rata gitu ya kan. Mungkin karena mereka apa namanya, iri atau apa ya kan. Kok gua cuma dapat sedikit, seperti kayak contoh, gua dapat dikit tapi si Tegar dapat banyak nih ya kan, gini.
Terus kadang-kadang suka dijailin gitar Tegar tuh, diumpetin kemana, tahu-tahu hilang aja gitu. Tegar tahu siapa yang ngumpetin, siapa yang ini tuh Tegar tahu. Orang-orang yang bener-bener yang benci sama Tegar, iri, dengki sama Tegar tuh gitu. Ada ya? Banyak banget, sampai-sampai di Subang itu ada cerita gini. Tegar kan ngamen pertama kali di Subang, pertama banget ya kan di Subang, mau nyobain pinggir jalan di pasar, ada namanya Pasar Pujasera kalau nggak salah, itu di Subang. Kalau nggak salah ya, iya. namanya Tegar agak-agak Nanti lupa. di Google dulu gampang. Terus di situ juga yang pastinya ada pengamen lain juga ya, yang Tegar juga yang pastinya belum kenal pengamen itu, dan itu waktu umur 7 tahunan, dan akhirnya dia ngelihat Tegar ya kan, wah ada anak baru nih ngamen di wilayah gua, gitu ya kan, istilahnya seperti itu. Terus pengamen itu juga nggak seumuran sama Tegar, ya seumuran seperti abang-abangnya. Abang berapa sekarang? 28. Ya, umuran 28. Umuran dewasa gitu ya. 2 orang. Dipanggil Tegar sama dia. Dia lagi istirahat ya kan. Jang. Ya, kadi heula kadi. Kesini. Kadi bahasa Sunda ieu geus bahaya ya. Tapi setelah dipanggil Tegar, "Ai maneh orang mana?" Dia, "Kamu orang mana?" Dia bilang gitu ya kan. "Aku orang Pegaden, Kang." Dia bilang, "Oh, baru lu ngamen di sini?" Istilahnya gitu. "Iya, Kang, baru ngamen di sini." "Oh, anak baru. Coba minjem gitarnya." Pinjamlah dia gitar, ukulele. Main satu lagu ya kan. Dia nyanyi, Tegar ya diam aja gitu sambil denger gitu ya kan. Ai kirain baik gitu mau kenalan, tahu-tahu abis selesai lagu gitar dibanting. Das. Tegar masih ingat banget itu. Gitar dibanting, ukulelenya. Mau nggak mau, ya yang jelas Tegar juga pasti nangis ya kan. Mau nyari di mana lagi, itu ladang ladang cari uang buat Tegar gitu loh. Kemana lagi, nggak ada gitar ya kan. Tegar aja sampai uangnya diambil sama dia. Dan itu Tegar masih ingat waktu itu tuh Tegar dapat sekitar 30 ribuan lah. Duit segitu-gitunya diambil semua? Diambil 30 ribu. Itu tuh Tegar dari jam 10 jam 10 ya sampai jam 5 sore lah gitu. Itu dapat 30 ribu, capek kalau menurut Tegar itu ya kan. Diambil duitnya, di gitar dibanting, mau nggak mau ya Tegar jalan, sana lu balik, dia bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, Tegar tetap terus semangat. Gimana caranya Tegar bisa beli ukulele lagi? Itu Tegar ngamennya tuh nggak pakai gitar tapi pakai tangan. Tepukan tangan. Oh, jadi ukulelenya dihancurin jadi gini ya? Nggak pernah pakai tangan, kumpulin uang buat beli ukulele lagi. Tapi udah nggak di situ ngamennya? Udah pindah tempat. Ketemu sama anak-anak mengamen juga seumuran gitu ya kan. Mereka baik, pengen berteman. Makanya kenapa di jalanan itu memang lingkungannya tuh keras. Circle-nya keras banget gitu. Kebetulan kalau ada circle yang enak nggak ada masalah ya. Tapi kalau lingkungan circle kayak tadi keras, itu lumayan ya. Lumayan. Premanisme lah ibaratnya kali ya. Betul, ya. Nggak pernah ketemu lagi sama orang yang itu? Sempat waktu itu pernah. Waktu umur Tegar 11 tahun yang waktu viral. Video Tegar viral itu. Oh, terus ketemu Tegar lagi makan itu teh. Dia ngamen. Ini benar ya, dia ngamen. Terus Tegar gini. Dia langsung kabur. Bukan kabur, jalan lagi. Oh, ngelihat Tegar. Iya. Dia pergi langsung. Tegar bukan sendiri, bareng sama manajer ya kan, bareng sama orang tua juga. Kita lagi makan di Subang itu tuh. Ketemu dia lihat Tegar, dia langsung kabur aja. Malu gitu. Kali ya. Atau takut dipanggil kali ya. Ya, seperti itulah. Oke, itu umur 7 tahunan tadi kan gitu. Dari situ
11 tahun langsung ke situ ya, perjalanannya mirip-mirip gitu. Ya, so jadi umur 11 di Subang itu umur 11 tahun Tegar ikutan audisi. Sebelum ikutan audisi juga sebenarnya video yang Tegar pakai baju hitam yang kelak pengamen Wisma ya, yang video pertama kali Tegar viral itu. Ya. Nah, itu sebelumnya udah ada video itu. Terus abis gitu Tegar juga dulu sering main warnet juga ya kan, ya kan, kepo gitu, pingin lihat video Tegar sendiri di YouTube gitu ya kan, pingin lihat, di warnet, Kang, lihat Kang, teman-teman, Brad, kadi Brad, tonton, lihat kesini, viral ya, buing ya, kayak jadi penyanyi pisan, Duh ya Allah, semoga bisa jadi penyanyi seperti, panutan banget itu Bang Charlie. ST12. Panutan. Ya Allah, semoga aku bisa seperti Bang Charlie, bisa terkenal, bisa bisa jadi artis kayak gitu. Tegar doa ya, semoga aja Tegar bisa jadi artis ya Allah, amin. 3 hari itu viewers YouTube bisa nyampe 2 juta. 3 hari? 2 juta, ya 3 juta, 2 juta. Yang itu viral itu yang ada yang ngevideoin itu? Yang dulu, ya itu. Terus teman-teman banyak yang nanya, Gar, lu lagi viral. Gar, lu lagi viral, Gar. Wih, wah, gua doain lu sekarang. Semoga aja lu bisa jadi artis. Amin, amin ya Allah. Didoain. Setiap kali main warnet tuh ya kan, Kang lihat lagi nih, wih, video. Naik yang punya warnetnya ya kan. Gar, lu harus ikutan audisi pokoknya. Ya, insya Allah kata Tegar, kalau misalkan ada audisi di Subang mah Tegar pasti arek ngiluan Kang. Tegar bilang gitu ya kan. Habis gitu ngamen, ketemu lah ada pegawai, dia pekerjakan salah satu operator di Subang. Boleh ngomong nggak sih? Boleh. Ininya XL ya. Terus ada acara, dia punya acara namanya, eventnya itu tunjukkan bakatmu. Jadi dia bikin acara itu katanya. Oh, si provider ini bikin acara. Ya, kita sebut aja namanya si A gitu ya. Si A ini tuh udah punya program namanya tunjukkan bakatmu. Tegar ngamen dia lagi makan. Dibilangin, "Hei, kamu siapa namanya?" "Saya Tegar, Pak." "Oh, kamu mau ikutan nggak?" "Ikutan apa?" "Audisi ini, ada ikutan audisi nyanyi, Pak." Saya bilang gitu. "Iya, audisi nyanyi. Di mana, Pak?" "Itu di kantor XL, gini. Lusa, kamu mau ikutan nggak?" Wah, seneng banget. Itu tapi itu setelah viral ya? Setelah viral, ya, ada yang nawarin. Iya, dia betul. Kenal Tegar dulu dari Enggak, nggak kenal? Dia nggak kenal. Oh, dia nggak tahu, tapi lihat ada anak kecil di jalanan punya bakat. Iya, bagus nih suaranya, mungkin kayak gitu ya kan ya. Terus Tegar dibeliin sepatu, dibeliin celana, baju. Akhirnya kalau nggak salah dibeliin gitar juga, ya. Dibeliin gitar juga, ukulele gitu ya kan. Akhirnya Tegar ikutan audisi itu, Tegar juara 2. Wih, mantap. Dan juara 2 itu Tegar dapet tuh berapa waktu itu ya? Pertama kali Tegar megang uang itu yang besar ya, 2 juta. Besar kan saat itu kan? Dan Tegar, buat ukuran Tegar kan? Besar banget itu. Tahun 2011-an itu. Tahun 2011-an, waktu umur Tegar 10 tahunan, 11 tahunan gitu ya. Terus sisanya Tegar kasih ke orang tua. Pulang-pulang Tegar dimarahin tapi bawa uang. Alhamdulillah ya kan. Nggak jadi marahnya? Nggak jadi. Nah, nih ada uang nih. Banyak banget kamu. Ya, Tegar ikutan audisi, Mak. Audisi apa kamu gini nyanyi? Oh, di Subang gini. Akhirnya Tegar sisahin buat orang tua, sisanya buat Tegar. Akhirnya
Tuluy tuluy deui. Terus, terus keterusan. Keterusan ini ya kan. Sundanya keluar. Jadi bingung nyari bahasa Indonesia. Dari tadi keterusan ikutan audisi gitu. Keterusan Tegar masuk final kok nggak salah gitu. Oh, yang dari acara yang bakat itu. Benar. Ikutan itu tuh Tegar masuk final ke Solo. Ke Solo, dan di situ juri-jurinya juga juri-juri yang artis lah yang punya nama. Cuman Tegar lupa lagi juri-juri namanya siapa-siapa. Cuman ada bintang tamunya juga. Bintang tamunya itu Bondan Prakoso dulu. Oh iya. Itu Black. Dan di situ akhirnya Tegar juara. Tegar nyanyiin lagu apa ya? Nyanyiin lagu pokoknya ada satu lagu, sampai lupa Tegar nyanyiin lagu apa. Satu lagi Tegar tuh di bawah breakdance. Dulu Tegar suka breakdance juga gitu ya kan, B-boy. Dan akhirnya di situ juga Tegar juara 2 lagi, alhamdulillah. Woi. Tapi ini udah final ya, juara 2 itu. Udah final. Dan akhirnya juga Tegar dapat juara 2, pergi nih yang semifinal yang itu, sorry. Yang di Solo tuh semifinal. Iya, sorry. Terus pergi dapat Tegar ke Jakarta. Nah, digantilah acaranya, namanya kan lagi deket, memang udah bulan puasa ya. Namanya jadi Sensasi Gaya Ramadan. Ada kok di YouTube. Itu Tegar di situ ikutan peserta paling kecil, yaitu Tegar. Umur berapa itu? 12 tahunan, 11 tahun. Iya, masih 11 tahunan itu. Masih 11 tahun. Peserta paling kecil, yang lain pada dewasa. Betul. Peserta paling kecil, yang lain udah pada dewasa. Ntar berangkatnya sendiri apa diantar? Diantar sama si Bang A ini. Oh, yang dari yang tadi nemuin itu. Pertama. Orang tua mah nggak ikut. Nggak tahu bahkan. Nggak tahu. Asli. Terus Bang A ini dia istilahnya kalau misalkan dibilang tuh manajer lah gitu ya, ngurus Tegar, terus biar lebih bagus aja penampilannya gitu. Dan akhirnya di Sensasi Gaya Ramadan itu ada yang dari Nunukan, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan juga, banyak banget pesertanya gitu ya. Terus akhirnya Tegar nyanyi di situ tuh lagu Maher Zain yang judulnya Insya Allah. Ya. Di situ Tegar nyanyi Insya Allah, you'll find a way. Wah, akhirnya Tegar dapat juara 1 di situ, alhamdulillah. Juara nasional. Betul, alhamdulillah. Tegar lihat nominalnya ya kan, luar biasa. Gak keter dong. Allahu Akbar. Berapa? 20 juta. Ya Allah, di situ Tegar nangis gembira gimana gitu ya kan. Ya Allah, 20 juta, pulang-pulang Tegar beli beli motor yang Tegar kan juga hobinya tuh hobi motor cross dulu Tegar ya. Sisanya ke mamahin, mama juga nangis luar biasa bangga gitu ya kan. Hobi motocross. Iya. Umur 12 tahun. Motor cross hobi. Ada kode YouTube-nya juga. 12 tahun. Ini belum 17 tahun ya udah hobi motocross. Iya, dan akhirnya sampai beli motor yang kecil ya kan, yang di ya kan. Diangkutnya gimana coba? Hah? Tegar naik motor yang satunya lagi. Ada 2 motor. Yang satunya lagi diangkat dari Jalan Cagak, tahu? Enggak tahu. Ada di Subang itu ada namanya Jalan Cagak. Sampai ke Pegaden dulu. Tegar kan waktu itu di Pegaden kontrak ya. Habis gitu dibawa aja gini. Di belakang bawa gini motor. Gede kan itu? Gede. Berat. Dan akhirnya mama juga kaget, datang bawa motor, datang bawa apa tuh namanya? Yang ini tuh Tegar dapat juara 1. Oh ya, piagam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Biasa emang kalau demam ini kamera nih. Ya Allah. Ya kan, orang tua senang, Tegar kasih sisanya, dan akhirnya di Jakarta itu si Bang A ini
ketemu sama apa namanya? Ketemu sama Om Wawan, drummernya 219. Om Wawan. Om Wawan. Oke, berarti yang lama ya, drummer yang lama ya? Nah ini kita sebutnya B aja ya. Ya. Jadi si Bang sama Bang B ini dia ngobrol, ya kan. Bang B bilang, kamu dapat di mana? Ini gini, itu suaranya bagus. Kamu yang jaga Tegar ya, gini. Si Bang A bilang gini. Oh ya, kalau gitu gimana kita apa namanya? Kita up lagi. Jadi di situ juga yang dapat juara 1 dapat kolaborasi bareng Netral. Oh, dapat fasilitas Betul. dikasih jalan lah gitu ya. Jalan pintas ya. Ada kok di YouTube, kalian bisa lihat. Dari tadi gitu aja. Terus habis gitu si Bang B ini dia apa namanya? Manage artis Netral juga waktu itu. Dan akhirnya kita saling ngobrol, kita kasih wah ini Tegar nih ada video satu lagi viral nih gini lagu Ken dulu gini. Setelah udah kolaborasi sama Netral bikin video klip ya kan, khusus buat XL gitu. Akhirnya si Bang B ini pengen kerja sama Tegar, sama si Bang A. Bang A ini kita sebut aja manajer Tegar ya. Jadi si Bang B bantu Tegar apa namanya cari label. Nah ketemulah Tegar label. Akhirnya kita bisa kerja sama bareng sama Bang B, Bang A, sama Tegar dapat label Harpa Record dulu. Akhirnya kita sign kontrak sama Harpa Record. Rilis lagu Aku Yang Dulu Bukan Sekarang. Alhamdulillah akhirnya Tegar bisa ya bisa kayak Bang Charlie udah mulai masuk TV. Iya. Dan itu waktu itu tuh pertama kali Tegar masuk TV itu di kembali ke laptop. Masih inget tuh lagunya tuh? Masih inget tuh lagunya? Ih, jelas. Tuh nyanyi dikit. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Ya kayaknya ya. Soalnya yang seingat saya suaranya anak kecil dulu yang nyanyi. Iya, dulu imut-imut, sekarang mah amit-amit. Ya gitu. Ya dulu wah, alhamdulillah sih kalau Tegar dapat pelajaran tuh Tegar harus harus menghargai sesama orang, jangan sombong. Terus banyak pengalaman orang yang sayang sama Tegar, banyak orang yang bilang Tegar, kalau misalkan kamu udah jadi artis, ingat, itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Karena Tegar kan bilangnya kayak, orang-orang yang bilang kayak gitu tuh, wah, itu tuh sayang sama Tegar. Biar Tegar tuh selalu ingat, nggak sombong. Jadi orang yang bisa menghargai sesama orang lain, gitu. Dan akhirnya alhamdulillah. Kalau ama, kan idolanya Bang Charlie ya, saat itu. Iya. Pernah ketemu nggak? Pernah, featuring juga pernah. Wih, sampai featuring. Ya. Gimana rasanya? Luar biasa Tegar bisa featuring bareng sama Bang Charlie. Ya Allah, akhirnya aku bisa ketemu sama Bang Charlie. Akhirnya aku bisa nyanyi bareng, featuring bareng. Dulu tuh nyanyi bareng itu pertama kalinya itu di Balai Kartini ya. Di Jakarta ada namanya Balai. Ada Balai Kartini ada. Ya kan? Balai Kartini, di situ Tegar featuring bareng sama Bang Nyanyi Charlie. langsung di panggung gitu. Di TV SCTV dulu. Waduh, gimana? Happy ya, happy banget ya kayaknya. Happy banget. Itu Tegar ada di YouTube-nya juga. Aduh. Ya gitu. Senggol. Itu Tegar nyanyi bareng sama Bang Charlie itu ya, lagu apa ya? Aduh, ya. Stasiun Cinta. Oh, Stasiun Iya. Cinta. Terus Tegar sampai
head spin, breakdance, kepala di atas terus kepala di bawah, kepala di atas. Udah biasa lah kepada atas mah. Nah, iya udah biasa. Wah, head spin gitu ya kan, muter-muter. Pokoknya wah, luar biasa. Saking senengnya gitu ya kan. Akhirnya banyak Tegar kolaborasi bareng sama artis-artis lain juga gitu. Terus utamanya waktu itu Tegar tuh nyanyi bareng sama Bang Charlie itu 2 kali. Di Karnaval SCTV dulu di Kerawang. Itu Tegar nyanyi lagu Stasiun Cinta juga bareng sama Bang Charlie. Luar biasa. Happy banget ya. Happy itu banyak berangkat ke sana ya ditemenin sama manajer tadi ya. Orang tua mah nggak ikut sama sekali. Orang tua nggak ikut. Nah ini ngomong-ngomong nih, dari perjalanan sekolahnya gimana itu? Mau ceritain nggak? Mau ceritain nggak Pak? Oke, nggak apa. Gimana nih? Ini biar sobat Kang Ridwan tahu juga nih. Ya gimana ya? Jujur Tegar tuh dulu ya kelas 2 SD itu udah keluar Tegar. SD lanjut ke Kelas 2 SD udah keluar, Tegar lebih milih untuk apa? Tinggal di jalanan, pingin bebas ya kan dulu Tegar. Emang rada nakal Tegar dulu tuh ya kan. Sekolah nggak mau, pinginnya bebas kemana-mana. nggak udah dapat duit ya. Iya, karena udah mikirin duit gitu kan. Wah, sampai sekarang Tegar nggak sekolah. Tapi ya banyak sih pengalaman yang bisa Tegar pelajari gitu ya kan dari pengalaman Tegar sendiri gitu. Tapi nggak malu ya nih cerita? Nggak ya? Nggak malu sama sekali. Karena sekarang Tegar ini tumbuh dari perjalanan dan pengalaman hidup yang tadi ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Banyak banget pengalamannya. Tapi ada nggak pengen beresin ibaratnya? Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan ada rezeki ya coba-coba deh. Rezeki dan waktu mau ya gitu ya. Insya Allah. Ya, tapi ini bagus nih, artinya tanpa lulus ini pun masih pede kan ngomong. Malah ada orang yang nggak mau cerita kan. Oh, jadi gitu ya. Jadi intinya saking sibuknya, jadi karena sibuk cari uang gitu ya. Iya, sibuk jadi nggak sempat sekolah. Sekolah, iya. Terus kalau nggak salah, oh iya aku baru ingat. Pernah dulu tuh, aduh ya Allah sorry. Pernah waktu itu Tegar homeschooling ya Allah. Oh ada pada homeschooling. Ya, homeschooling. Waktu Tegar tinggal di Jakarta, gitu masih di Jakarta Tegar homeschooling. Cuman nggak lama Tegar. Berapa ya? Cuma 2 minggu aja, apa 1 bulan? 2 minggu. Gara-gara kenapa tuh? Sibuk itu. Sibuknya ya karena Tegar tuh bolak-balik ke Malaysia, Singapura. Ngapain? Ngisi? Apa namanya? Ngamen. Diundang? Ngamen di sana. Diundang ngamen, tapi ngamennya udah bukan di jalan. Iya, di panggung alhamdulillah. Di panggung. Tegar itu kan, tadi Tegar cerita bahwa Tegar SD kan baru kelas 2, terus ada rencana juga. Sudah pernah homeschooling ya? Iya, gitu. pernah. Homeschooling pernah. Ada rencana ngambil paket nggak? Misalnya yang 10 giga gitu, 20 giga. Ya, ada sih. Pingin. Paket sekolah maksudnya. Pingin paket apa? Nggak mau, pingin paket yang 1 giga aja. Oh, 1 giga. 1 giga. Kan pelan-pelan, nggak bisa langsung 30 giga. Iya. Bahaya. Iya. Ya, insya Allah sih kalau misalkan ada rezeki, mau coba-coba lah gitu. Oke, sip. Udah sempet sampai ke Singapura dan Malaysia, Taiwan, Hong Kong. Umur berapa itu? Umur 13 tahunan. Umur 13 tahun, Ya. sudah ke Malaysia, Ya. Singapura, Taiwan, Hong Kong. Ya. Untuk nyanyi. Ya. Wih, mantap. Terus juga alhamdulillah. Terus juga Tegar di Malaysia juga nggak cuma nyanyi doang gitu. Di radio semuanya Tegar chart nomor 1 di Malaysia. Nomor 1. Nomor 1 di Mantap. Malaysia. Alhamdulillah. Pada masanya ya. Pada masa. Artinya sekarang enggak gitu ya. Belum. Sekarang lagi enggak, nanti naik lagi. Insya Allah, amin. Oh, jadi di chart Malaysia juga sempat yang pertama. Iya. Terus juga banyak ketemu sama artis Malaysia. Terus artis-artis legend di sana, Amy Search. Waduh, nggak kenal. Nyanyinya Isabella. Oh, tahu.
Kalau lagunya Legend itu Legend saya ya? tahu tuh. Ya, sama Cuman itu. saya nggak kenal Nggak apa, kenal, kadang ya. penyanyinya siapa nggak kenal. Dia udah tua tapi suaranya luar biasa. Oh, Bagus iya, banget. iya. Itu apa namanya? Respect deh. Walaupun udah tua, dia Tegar kan waktu itu pernah apa namanya? Di Malaysia dia konser, Tegar nonton ya. Dia udah tua. Itu nyanyinya tuh 25 lagu spontan dia nyanyiin lagu dia sendiri. Tetap masih kuat ya, luar biasa. Iya, iya. Itu sih pokoknya di Malaysia, Singapura ya kayaknya sih kalau Tegar lebih terkenal di Malaysia ya kayaknya ya Tegar ya gitu. Oh, sekarang lebih terkenal di Malaysia. Ya seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, ini fenomena tersendiri ya. Jadi di Malaysia dikenal, di Indonesia orang banyak yang nggak ngeh ya, kecuali Tegar dulu. Betul, iya. Karena musik yang diciptakan sendiri itu justru lakunya di Malaysia. Di Malaysia, Oh, benar. iya. Mudah-mudahan- Genrenya pop Melayu, amin ya Allah. Oh, pop Melayu ya. Mudah-mudahan nanti kan ada karya-karya baru tadi kan yang dibuat. Insya Allah, ya Allah. Iya. Semoga aja kedepannya bisa ya masih tetap di dunia entertain. Amin. Insya Allah. Ya. Sebelum lanjut nih, ada makanan mau dites dulu Benar, dari nih. tadi Tegar pengen minum, terus Tegar pengen apa nyobain ini dari tadi Iya, iya. bahaya gitu ya kan, Iya. makan juga ya kan. Ya, tes dulu dong. mau lah. Gimana rasanya? Bentar ya. Waduh, mantep ini ya. Yang mana tuh? Boleh Tegar coba yang ini? Boleh, boleh, boleh. Ini namanya Amor Cakes. Amor Cakes ya, Amor itu Cakes bakery-nya. dan bakery luar Iya. biasa. Coba Tegar ya. Siap, cobain. Akang udah coba belum nih? Sok, mangga. Ya gitu deh pokoknya. Saya jadi nemenin nih. Iya. Tadinya pengen diet. Nggak apa-apa, perut mah emang nggak bisa Ini nggak bisa dibohongin. dibohongin. Ya. Padahal tadi kita makan dulu ya sebelum mulai. Oh. Sekarang makan lagi. Mantep, mantep. Waduh, enak banget. Saya ini tiap podcast makan produk nih. Wow, harus ini. Nggak apa-apa ya, kita tes. Nah. Nyantai dulu ya. Makan dulu. Jadi banyaklah pengalaman Tegar. Udah mau 13-14 tahun tuh udah keluar ya. Keluar. Terus kalau misalkan mau cerita Tegar ditipu juga nggak apa-apa. Hah? Ditipu. Ditipu gimana maksudnya? Ditipu sama manajemen, ditipu sama manajer. Manajer yang tadi, maaf. Ya. Oh. Banyak lah pokoknya. Oh, ya gitu deh. Ntar Tegar cerita kalau ya kita cerita sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kan itu jadi membuat Tegar tumbuh kan, karena pengalaman ditipu, jadi lebih hati-hati gitu Dan ya. itu jadi pelajaran buat Tegar juga gitu ke depannya. Itu ditipunya gimana ceritanya tuh? Kalau gambaran aja kalau nggak bisa detail. Lagu aku yang dulu bukan sekarang, dari dulu sampai sekarang belum pernah Tegar dapat royalti sama sekali. Oh iya. Belum. Padahal ciptaan Tegar sendiri. Bukan ciptaan Tegar sih. Itu ciptaan Ratna Koin. Dan Oh. Tegar juga baru tahu itu lagunya Ratna Koin waktu itu. Cuman dari pihak label dia apa? Dia beli. Dirilis sama Tegar. Tetap penciptanya dia. Ya setidaknya gitu ya. Penciptanya aja kagak dikasih, penyanyinya apalagi penyanyinya nggak dikasih sama sekali royalti. Ya Allah kata Tegar. Lagu-lagu Tegar itu. Kayaknya kalau Tegar yang promosiin gitu ya. iya, udah ya Allah. Terus banyak off air, tapi uangnya kemana? Tegar nggak tahu kemana. Ya dulu mah masih kecil seneng ya kan dikasih gadget, PS, handphone. Itu tuh berasa kayak udah gede banget itu uang ya kan. Padahal lebih dari itu uang Tegar gitu. Harusnya. Pernah dipermasalahin? Maksudnya dituntut gitu? Belum. Belum ya? Dan nggak mau. Kalau ada bukti-buktinya masih ada mah Tegar pegang gitu. Gaskeun.
Cuman Tegar nggak lupa naruh, bukan udah hilang loh kayaknya. Masih kecil juga kan, masih belum paham kan. Betul, dan itu juga bukan Tegar yang tanda tangan, masih kecil juga, orang tua yang tanda tangan gitu. Orang tua nggak paham juga kan. Betul. Itu juga dia nggak paham di dunia entertain itu seperti itu, belum tahu. Ya jadi perlu hati-hati juga ya, nggak bisa polos-polos amat ya. Ternyata yang di sana pakai strategi. Tahu-tahu manajer baru udah punya mobil, kata Tegar. Wih, label baru udah punya mobil. Kata Tegar. Kok Tegar sampai sekarang belum ada mobil ya? Tapi sempat ketemu lagi sampai sekarang. Kagak, nggak pernah. Terus kalau sekarang punya album sendiri ya? Single, lebih ke single sekarang. Belum jadi album ya? Belum. Tapi single. Ada berapa single? Lupa kayaknya. Ada banyak sih kan? Ada banyak kan, lupa ya. Sekitar berapa? Ada lagu dari Tegar juga, ada lagu dari manajemen juga gitu. Cuman kalau dari lagu Tegar sih, nah mesti dilihat lagi. Saking ininya klik lah, saking kebanyakannya ya. Ya Allah. Berarti sering menciptakan lagu ya? Lagi ke situ. Soalnya Tegar nggak mau putus di dunia entertain karena sayang banget gitu. Kalau keluarga gimana sekarang keluarga? Keluarga ada di Cikampek sekarang. Masih ngamen atau? Udah nggak? Udah nggak? Sekarang? Di rumah urus adik-adik. Ada Tegar ada 6 bersaudara. Tegar paling besar. Tegar sering ngasih uang berarti ke orang tua? Tulang punggung keluarga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus Tegar di sana juga apa namanya, ngontrak, bukan rumah sendiri. Itu sebetulnya kalau waktu itu dikelola dengan baik ya, yang manage-nya benar, mungkin bisa jauh lebih menghasilkan saat itu ya. Bener. Nah kalau sekarang dari situ kedepannya mau gimana nih? Selain berkarya, apa hanya fokus di karya di musik aja atau gimana? Kayaknya Tegar mau buka, kalau ada rezeki sih pengen buka bisnis ya kan. Jadi nggak cuma di dunia entertain aja, tapi di belakang juga harus punya usaha sendiri ya kan ya. Banyak orang yang bilang juga seperti itu, harus punya usaha sendiri selain nyanyi gitu. Kita nggak tentu kalau misalkan di dunia entertain nggak setiap minggu, setiap hari kita dapat show, nggak gitu. Jadi buat ini mending bikin bisnis sampingan gitu. Kan dari dulu Tegar ya sampai sekarang pingin banget punya usaha clothing kayak gitu, baju-baju kayak gini, varsity ya kan, baju-baju kayak gini. Cuman Tegar nggak bisa desainnya gitu. Ya kalau sekarang mah nggak usah desain sendiri. Ada AI sekarang. Iya ya kan. Ya kalau nggak ke situ sih paling Tegar nanti mau coba kalau ada rezeki. Ya kalau misalkan ada rezeki gitu, Tegar mau sewa ruko gitu ya kan di sana. Buka aja rental PS. Siapa tahu ya kan. Soalnya di sana banyak. Masih rame rental PS kayak gitu. Rame tapi mereka nggak apa namanya, nggak sesuaiin temanya, rukonya gitu. Contoh kalau misalkan Tegar ya buka, Tegar mah pinginnya tuh bertema gitu. Jadi studio itu kayak cuma kayak gitu. Tema khusus kayak gaming gitu ya kan, ada LED gini-gini kayak cyberpunk gitu ya kan. Jadi bener-bener kayak di dalam game gitu kan kita. Itu. Ya jadi ada temanya ya. Biar ya jadi di dalam itu biar enak, ada menu-menu makanannya juga kan lebih enak kayak gitu ya. Betul. Itu dia. Nah, ya, insya Allah kalau misalkan ada rezeki Tegar mau buka seperti itu. Oke. Tegar kalau dibilang, saya bisa bilang gini, Tegar tuh termasuk salah satu yang beruntung ya kalau menurut saya. Alhamdulillah. Karena mohon maaf, Tegar kan SD tidak tuntas juga ya. Tapi bisa dari yang tadinya pengamen bisa berkarya sampai sekarang. Ya, ada pesan nggak untuk para pengamen
Ya, ini kan lebih spesifik ya, karena Tegar pernah ngamen supaya siapa tahu mereka nonton nih. Ada pesan nggak Amun sampaikan? Ya pesan Tegar sih gimana ya? Simple aja sih. Tetap semangat. Ya kan? Walaupun kita masih ngamen atau walaupun kita masih di bawah. Karena Tegar udah pernah ngalamin susahnya seperti apa, jadi seorang pengamen seperti apa, di luar seperti apa, kerasnya di luar seperti apa. Tapi setidaknya kita bersabar, terus berjuang apa yang kita cita-citakan, harus fokus ke situ juga. Jangan lupa minta doa sama orang tua juga, terutama, ya kan. Jangan lupa juga kita harus bersyukur, jangan sombong. Insya Allah pasti dikasih jalan sama Allah. Amin. Itu aja sih. Tadi pas saya tanya kayak gitu agak berkaca-kaca. Ada yang dikenang ya kayaknya. Kadang-kadang Tegar suka keinget sama teman-teman Tegar juga, karena Tegar udah jarang banget ketemu sama teman-teman gitu. Ya Teman-teman mungkin yang dulu. Teman-teman dulu waktu masih ngamen. Betul. Mungkin untuk sekarang udah mungkin sekarang udah jarang banget, bukan jarang ya, nggak pernah lagi ketemu. Mungkin mereka yang udah jadi punya kerjaan atau dia udah kerja, ya kan, nggak ngamen lagi atau apa, ya kan, siapa tahu gitu, ya kan. Kita pun nggak tahu, apalagi Tegar gitu, ya kan. Udah jarang banget Tegar ketemu sama mereka gitu. Seperti itu Kang, cerita Tegar Kang. Ya ini kan dulu pernah seperjuangan lah ya di jalanan. Benar Kang. Yang mana kan pada saat itu nggak mudah ya. Dan mereka ini termasuk teman-teman yang circle-nya baik ya, yang saling support tadi ya. Makanya kalau bicara keinginan mah adalah keinginan ketemu gitu ya. Ada. Cuman mungkin udah nggak lost contact ya. Lost contact udah. Entah di mana rimbanya gitu ya. Siapa aja kalau misalkan ada teman Tegar nih yang lagi nonton, kontak aja ke Instagram ya. Nah, Instagramnya apa? Tegar_official. Ya, jangan Tegar Septian aja ya, itu yang lain ya. Ini Itu, yang bahaya. Tegar_official. Jadi kalau Tegar Septian udah ada yang Itu, pegang ya. makanya pertama Tegar pengen Tegar Septian, enak banget. Ada yang udah ngasih nama itu, ya kan. Orang aslinya ini Tegar Septian. Iya. Kok nggak boleh pakai nama sendiri? It has been used. Kacau kata Tegar. Kacau ya. Gar, terakhir nih, ada tips nggak buat teman-teman ya, sobat Kang Ridwan terutama? Wah, tips apa tuh? Tips yang bisa memotivasi mereka menjadi seperti Tegar sekarang. Seperti Tegar bilang sebelumnya, ya kan. Intinya sih ya tetap konsisten, mau di bidang apapun, ya kan. Kalau Tegar kan ya tentunya di bidang entertain ya. Jadi emang harus bener-bener konsisten, banyakin berkarya. Kalau Tegar kan ya harus banyak bikin lagu, harus banyak menghibur sama orang-orang, ya kan. Konsisten upload YouTube, konten yang lain-lain. Betul. Insya Allah pasti ada jalannya yang baik gitu, yang istilahnya mantul. Nah, jadi kuncinya konsisten tadi ya, biar mantul gitu ya. Benar. Siap. Itu sih, Oke ya. Sip, terima kasih ya. Siap, Kang, sama-sama. Ada satu sesi terakhir, jawab cepat. Wah. Iya. Apa tuh Kang? Jangan kacau. Nggak akan kacau, tenang. Tadi saya nggak di-spill dulu ya. Wah. Iya. Narik nafas dulu nih kayaknya nih. Oke. Temenin. Oke. Sekarang ada satu sesi terakhir. Apa tuh? Ya, jawab cepat namanya. Woi. Jawab cepat ya. Wah. Siap ya. Jadi jawabnya langsung aja ya. Siap. Spontan. Spontan ya. Uhuy. Masih ingat ya. Wow. Oke ya. Oke. Berkarya di Malaysia atau di Indonesia? Malaysia. Main film atau nyanyi? Nyanyi. Nyanyi, oke. Pencipta lagu atau penyanyi? Penyanyi. Penyanyi. Seblak atau bakso?
nggak lama. Nungguinnya. Jadinya apa? Seblak. Oh, seblak. Ini saya pikir galau banget nih. Ternyata ngerjain nih. Oke. Lebih baik bangun pagi atau kerja malam? Kerja malam. Kerja malam. Waduh, ngalong ya. Iya ngalong. Mending bokeh atau gak punya utang? Bokeh. Oke. Oke, mantap. Tegar, terima kasih banyak sudah mampir studio kita. Mudah-mudahan sukses dengan karyanya Amin ya Allah. di Malaysia dan Amin. juga di Indonesia. Harus amin ya Allah. Amin. Makasih juga udah undang Tegar ke sini. Thank you so much. Siap. Sangat respect banget ya kan. Apalagi kita baru ketemu udah seperti keluarga, Iya, ngobrol bareng. alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak. Siap. Makasih ya sekali lagi. Sukses ya buat Tegar Sama-sama, ya. Kang. Sama-sama. Oke. Mantep, weh. Alhamdulillah.